Belah ketupat itu apa? Belah ketupat tetap masih kita pelajari tentang segi empat. Segi empat yang memiliki 4 buah sisinya sama panjang dan 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Nah, ini seperti penggabungan antara persegi dengan jajar genjang. Nah, kenapa 4 perseginya, 4 sisinya sama panjang? Kita gambarkan. Oke, ini kita misalkan sudutnya adalah E, F, G, H. Sisi EF ini sejajar, panjangnya juga sama. GH, FG sama. Oke ya, kita tulis EF sama dengan FG sama dengan GH sama dengan HE. Di mana ya ini ada EF sama dan sejajar dengan GH. Kemudian FG sama dan sejajar dengan HE. Apalagi sudutnya. Sudut E dan sudut G sama besar. Sudut E sama dengan sudut G. Kemudian sudut F saya lambangkan dengan 2 garis lengkung sama dengan sudut H. Sudut F sama dengan sudut H. Nah, ini kan sama dengan jajar genjang. Kemudian ada lagi sudut yang berdekatan, jumlahnya 180 derajat. Sudut E yang berdekatan dengan sudut E, sudut F. Kita jumlahkan. Atau boleh juga sudut E berdekatan dengan sudut H, ditambahkan. Sama dengan 180 derajat. Kemudian kita misalkan sudut G tambah sudut apa yang berdekatan? Sudut F. Atau sudut G berdekatan dengan sudut H. Sama dengan 180 derajat. Oke, itu dia. Kemudian diagonal. Kita tarik diagonalnya. Tarik. Panjangnya tidak sama diagonalnya nih. Cuma kita misalkan di sini titik tengahnya, titik O. Diagonalnya ada 2. Diagonalnya yang pertama namanya EG dan FH. Di mana EO sama panjangnya dengan GO, tengahnya ya. Kemudian FO sama panjangnya dengan HO. Oke, cukup jelas ya. Kita misalkan contoh soal. Ada sebuah belah ketupat. Gambarkan belah ketupatnya. Kemudian kita beri nama P, Q, R, S. Diketahui sebuah belah ketupat P, Q, R, S dengan panjang sisi 5 cm dan salah satu sudutnya kita misalkan 55 derajat. Tentukan A. Panjang PQ,
panjang QR, panjang RS, dan SP. B. Besar sudut P, sudut Q, sudut R, dan sudut S. Oke, baik, kita jawab. Kalau nggak ada gambarnya, kita gambarkan seperti ini. Bisa saja ya, ada gambarnya. Jawab. Oke, kita lihat. Kita harus ketahui dulu definisi dari belah ketupat. Belah ketupat semua sisinya sama panjang. Berarti PQ sama dengan QR, sama dengan SR, sama dengan SP. Maka sisinya adalah PQ sama dengan QR, sama dengan RS, sama dengan SP. Itu sisinya. Berapa sisinya? 5 cm. Maka semua sama dengan 5 cm. Terjawab A. Kemudian kita masuk B. Kita anggaplah seperti ini gambarnya. Sudut P 55 derajat, berarti sudut lancip. Nah, inilah dia sudut P. Kita buat 55 derajat. Nah, ini. Apa sifatnya? Sifatnya sudut yang berhadapan sama besar. Berarti sudut P 55, sudut R juga 55. Oke, misal ya. Sudut P sama dengan sudut R sama dengan 55 derajat. Kita lanjut. Sudut Q berapa? Oh, kita ambil dari sudut P. Boleh. Sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Misalkan sudut P tambah yang dekat dengan sudut P, sudut Q. Sudut Q sama dengan 180 derajat. Sudut P berapa? 55 derajat. Sudut Q yang ditanya sama dengan 180 derajat. Maka sudut Q sama dengan 180 derajat dikurang 55 derajat. Maka sudut Q sama dengan 125 derajat. Oke, sudut Q berhadapan dengan sudut S. Ini 125 derajat. Berarti sudut S nya berapa? 125 derajat. Oke, maka sudut Q sama dengan sudut S sama dengan 125 derajat. Nanti kenapa 125? Karena sudutnya berhadapan. Sudut yang berhadapan besarnya 125 derajat. Oke, sampai sini kita buat soal 2 buah materi ini. Sampai di sini.